Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit tentang ulama-ulama Melayu. Perkenalkan, saya Ais Tasmita dan rekan saya. Dan saya Penny Sahara. Kami dari Prodi Akuntansi Syariah, jurusan Syariah dan Ekonomi Islam semester 3. Sebelum teman-teman menyaksikan video kami, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasi di bawah ini. Selamat menyaksikan. Tuan Fakih Abdullah Ghani merupakan salah satu ulama terkenal di Pulau Bengkalis yang bernama asli Abdul Ghani dan beliau dilahirkan di Desa Lukit. Nama ayah beliau bernama Haji Muhammad Sehat yang berasal dari Natal atau Kabupaten Madinah Tapaduli. Marganya Harahap. Ia dilahirkan di Air Pangkis Pasaman. Panggilan sehari-harinya Buyung Laman. Ayahnya bekerja sebagai petugas pacukai yang dahulunya dinamai Mantri Bum. Ketika Tuan Fakih lahir, ada dua keanehan, yaitu ia lahir tidak bernajis atau berdarah. Ia masih bayi, sepasang burung berkutub atau burung ketitir sering menyanyikan di dalam buayannya. Ia adalah anak yang pintar di sekolah Milo, sehingga pihak kolonial mengirimkan surat kepada ayahnya agar anaknya disekolahkan ke negeri Belanda untuk dikaderkan sebagai pimpinan tertinggi, yaitu Gubernur Jenderal termuda di tanah jajahan India Belanda. Sementara umur Abdul Ghani ketika itu baru mencapai belasan tahun. Ternyata tak orang tuanya mendukung rencana pihak kolonial tersebut. Namun Allah SWT berhendak lain. Ketika sedang ujian akhir, tiba-tiba pemikirannya berubah, tidak mau lagi melanjutkan ujian. Adanya tanpa melalui proses ujian lagi. Setelah memperoleh sertifikat ijazah dari Babu Salam dan diberi gelar fakih, dan ia belum merasa puas dengan keilmuannya, sehingga beliau ingin sekali melanjutkan pendidikan ke luar negeri di Universitas Al-Azhar Mesir. Tapi sayangnya cita-citanya kandas di tengah jalan disebabkan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Mesir terputus karena ulah pemerintah kolonial Belanda. Pada akhirnya ia bertemu dengan Syahid Al-Buluk, seorang bangsa Arab yang berasal dari Hadramaut atau Yaman. Dan Abdul Ghani merasa puas berguru dengan Syahid Al-Buluk karena berbagai persoalan keagamaan yang tak bisa terjawab oleh guru-guru di Babu Salam terdahulu bisa terjawab di bawah pengajaran gurunya yang baru ini. Di tengah keasikannya bergurau dengan Syahid Al-Buluk, tiba-tiba berkabaran tentang Abdul Ghani sampai ke madrasah Babu Salam. Guru-guru di Babu Salam merasa malu sekali dan kehadiran Syekh Al-Buluk tidak sanggup lagi meneruskan pengajarannya dan menyuruh ayah Abdul Ghani untuk membawa anaknya pulang ke Bagan Si Api-Api. Setelah pulang ke Bagan Si Api-Api, Abdul Ghani ditugaskan mengajar di Madrasah Al-Khairah yang baru selesai dibangun. Dan ia mendengar di Bagan Si Api-Api ada orang keramat yang bernama Syekh Fakih Zainuddin yang berasal dari Labuhan Tangga. Abdul Ghani mendatangi Tuan Syekh tersebut dengan maksud agar diterima sebagai muridnya. Setelah berapa tahun kemudian, Abdul Ghani meninggal pada tahun 1981 pada bulan Syakban dan dimakamkan di depan Masjid Nur Hidayah. Siapa sih yang tidak kenal dengan Tuan Guru Haji Ahmad? Beliau adalah tokoh ulama yang pertama mengajar Islam di Bengkalis sejak awal abad ke-20. Ia lahir di Bangkinang, Kabupaten Kampar, diperkirakan akhir abad ke-19. Ayahnya bernama Haji Muhammad Ali. Ia pertama kali datang ke Bengkalis diperkirakan awal pertama abad ke-20. Pada waktu itu, ia diajak teman-temannya ke Bengkalis dengan maksud mencari buah-buahan untuk selanjutnya dibawa ke negeri Malaysia
untuk diperdagangkan. Aktivitas ini ia jalani selama lebih kurang 2 tahun menetap di Bengkalis. Pada tahun 1914, Tuan Guru pergi ke Kedah, Malaysia untuk belajar Islam dengan ulama yang terkemuka di sebuah madrasah di sana. Di sini ia mondok selama lebih kurang 7 tahun. Setelah menamatkan studinya, ia pun berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Setelah menunaikan ibadah haji, Tuan Guru Haji Ahmad menetap di Mekah selama 3 tahun sambil belajar Islam dengan ulama-ulama terkemuka di sana. Sekembalinya dari Tanah Suci, ia pun menikah dengan Rohimah binti Haji Sani, lalu menetap di negeri Perak, Malaysia selama lebih kurang 10 tahun. Selama di Perak, ia menghabiskan waktunya untuk mengajar Islam kepada penduduk di sana di berbagai tempat. Tahun 1924, Tuan Guru Haji Ahmad datang kembali ke Bengkalis. Ia diperkirakan menetap selama 10 tahun. Di Bengkalis, ia menjadi guru agama di sebuah madrasah dekat panti asuhan dan juga mengajar Islam kepada masyarakat di berbagai masjid dan surau yang ada di Pulau Bengkalis dan sekitarnya. Meskipun tanpa dibayar, ia tetap melaksanakan pekerjaannya dengan ikhlas dan senang hati. Setiap awal bulan Ramadan, ia kembali ke Perak untuk berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Lalu setelah Hari Raya Idul Fitri, ia kembali ke Bengkalis untuk menjalankan tugasnya. Selama masa-masa mengajar di Bengkalis inilah, ia menikah dengan Khadijah binti Haji Sa'ad. Tahun 1930, Tuan Guru Haji Ahmad beserta keluarganya yang berada di Perak pindah semuanya ke Bengkalis dan kembali melanjutkan aktivitas pendidikan dan dakwahnya di Pulau Bengkalis. Selama menjalankan aktivitas ini, tantangan terberat yang dihadapi oleh Tuan Guru Haji Ahmad, menurut penuturan putranya, adalah banyaknya berkembang ilmu hitam di daerah ini, khususnya sihir, racun, dan sejundai yang telah banyak menelan korban nyawa karenanya. Bahkan, Tuan Guru sendiri pernah diancam akan dibuat atau disantau oleh penduduk setempat. Akan tetapi, berkat kekuatan iman dan agama yang ada dalam dirinya, ia pun selamat dari perbuatan jahat tersebut. Dan berkat kegigihan dakwahnya dalam membina masyarakat pula, ilmu hitam itu berangsur-angsur hilang dari tanah Bengkalis. Sebagaimana semula sampai ia wafat, diperkirakan tahun 1959 pada saat usia beliau 60 tahun dan dimakamkan di Desa Pangkalan Batu.